Halo. Halo. Kita satu bersama-sama. Kita sembah Tuhan dulu, angkat tanganmu, letakkan di hatimu seperti ini. Kita berdoa ya Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami mau semakin dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, tuntun kami ya, berbicaralah. Thank you God. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh ya Tuhan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Sekali lagi katakan, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, sebab di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Kami percaya ya Tuhan, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Kami menyembah dalam indahnya hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu ya Tuhan, menikmati hadir-Mu ya Tuhan. Biar Kau yang jamah lewat setiap hati kami,
kami menyembahmu. Syakara makara layara makara mayasu, hira makara makara mayase, hira makara makara layara mayara makara mayara na na na. Kami bernyanyi bagimu ya Tuhan, dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, ku menyembah-Mu. Kami sungguh senang Tuhan di hadirat-Mu. Di tempat inilah kami tidak perlu jadi siapapun untuk please atau untuk menyenangkan siapapun. Hanya menjadi diri kami, duduk tenang di kaki Yesus, karena disitulah tempat kami memperoleh sukacita, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah di hidup kami, supaya apa yang jadi firman Tuhan hari ini, yang kami baca di Alkitab, akan menguatkan kami dan memberi pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ambil Alkitabnya, kita mau baca di Mika. Mika 13, kita baca sama-sama Alkitab kita ya. Mika, Mika 13. Salah, Kak Vina nggak ada Mika 13. Mika 7 Kak Vina. Ya, Mika 7 ya. Mika 7 ayat 7 sampai 13. Nah, itu yang benar ya. Coba kita buka sama-sama dan kita baca dengan suara yang terbaik. Nanti gantian ya. Oke, kita mulai. Pengharapan baru bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Ayat 9, aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Ayat 11, akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Wow, ini kisah di mana bangsa Israel itu kalau teman-teman baca di sebelum-sebelumnya, mereka tuh benar-benar kehilangan akhlak, katanya firman Tuhan ya di perikop-perikop sebelumnya. Itu begitu jahat, begitu kotor perbuatan dosa mereka. Tapi ada satu orang yang berdoa, yang terus punya pengharapan sampai dia bisa bilang ini pengharapan baru bagi Sion. Kalau orang itu punya pengharapan, dia tidak akan menyerah dengan hidupnya. Orang yang kehilangan pengharapan, kalau itu di rumah sakit gitu ya. Kalau dia udah gak punya niat untuk hidup, dia gak punya pengharapan untuk hari esok dia masih bisa bernafas. Pasti orang itu udah apa? Udahlah mati aja aku gak mau hidup.
Walaupun dikasih obat terbaik, dikasih makanan terbaik, kalau orang yang gak punya pengharapan, dia gak akan punya semangat untuk hidup. Begitu pula dengan kita. Mungkin kita gak ada di ranjang rumah sakit, tapi orang yang mengalami kesulitan hidup, dia tidak akan menyerah dengan hidupnya. Karena dia punya pengharapan. Gak apa-apa, hari ini masih sulit hidupnya. Hari ini masih ada masalah. Besok saya akan berusaha lagi. Saya akan terus berjuang untuk hidup saya. Karena saya tahu ada pengharapan di hari esok. Seperti Tuhan bilang kan, ada masa depan yang indah, penuh harapan. Itu janji Tuhan, bukan omong kosong. Wah, itu motivasi aja Kak, biar kita itu bisa bangun pagi dengan semangat. Bukan, itu adalah pengharapan yang datangnya dari firman, yang adalah kebenaran. Tahu nggak, di ayat 7 itu, kalau kita baca ya, kita akan melihat banyak kata akan. Coba hitung ada berapa kata akan di sana. Betul, ada 3 kata akan ya. Sekalipun ya orang itu mengalami kesulitan kayak ayat 8, nanti kita akan bahas akan apa. Tapi ayat 8 itu kasih tahu kita kalau kita itu mengalami kesulitan yang begitu sulit di hidup ini. Kita mengalami masalah yang gak selesai-selesai. Satu belum selesai, datang lagi masalah berikutnya. Mau itu dijauhi teman, nilai yang terus buruk. Atau mungkin keluarga yang gak baik-baik aja. Atau bahkan masalah kesehatan. Kalau kita ngalami banyak sekali kesulitan, apa yang ayat 8 ini sampaikan, itu yang kita mau tiru ya. Sekalipun kelihatannya ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita masuk di dalam gelap. Bukan karena kita berdosa ya, kalau berdosa ya bertobat. Tapi kalau kita masuk kayaknya tuh lembah kelam kata firman Tuhan. Tenang, aku akan bangun pula. Bahkan Tuhan akan menjadi terangku. Ini kata-kata orang yang berpengharapan. Ini bukan kata-kata pesimis. Orang yang pengharapannya itu pada Allah yang benar. Dia akan punya kata-kata iman di dalam setiap perkataannya. Dan apa sih? Kalau orang itu berharap sama Tuhan ya, cuman sama Tuhan, bukan sama diri sendiri, bukan sama orang lain. Apa sih Kak 3 akan yang Tuhan akan kerjakan di hidupnya kita? Kita coba lihat yang pertama ya. Tuhan itu akan mengerjakan sesuatu yang baru bagi kita ketika kita menunggu-nunggu Tuhan. Tuhan itu gak akan berlama-lama kok, tenang. Kalau kita merasa aduh lama banget ya gak selesai-selesai. Itu belum waktunya Tuhan aja. Kakak-kakak ini selalu kasih kata penghiburan. No, coba ya suatu hari kamu tahu waktu ini sudah selesai. Kamu menoleh ke belakang dan kamu akan lihat, oh gitu. Oh ternyata aku bisa ya. Karena kita belum nyampe di sana aja. Makanya kerasa berat, kerasa lama. Tapi orang yang menunggu-nunggu Tuhan, itu pasti mendapat pengharapan yang baru. Bukan menunggu dengan diam, do nothing, gak lakukan apa-apa, males-malesan. Bukan itu, menunggu yang Tuhan inginkan kita lakukan adalah menunggu dengan iman. Artinya kita tetap bertindak yang benar sekalipun kita itu menunggu jawaban, menunggu keluar masalah. Apalagi akan yang kita perlu lakukan supaya Tuhan memberi pengharapan yang baru bagi kita adalah kita sendiri harus mengharapkan Allah. Kita akan terus mengharapkan terus kepada Allah sumber pengharapan kita. Karena apa? Dia yang akan menyelamatkan kita. Kalau kita nggak berharap kepada Allah, bagaimana Tuhan bisa memberikan pengharapan baru? Bagaimana kita bisa melihat ada cahaya di tengah kegelapan? Kalau kita nggak lihat ke atas, kita tutup mata, kita nggak percaya siapapun, kita berusaha sendiri, kita nggak lihat sama Tuhan. Di mana kita bisa lihat cahayanya? Ayo sama-sama ya, punya pengharapan itu bukan ditaruh pada orang lain, bukan ditaruh pada diri sendiri, tapi ditaruh kepada Allah. Dan kita akan terus mendengarkan. Ini kata-kata yang sederhana ya. Tapi ingat kalau Tuhan itu bisa mendengarkan kita, Allahku akan mendengarkan aku.
kita pun juga perlu berusaha untuk mendengar kata Tuhan. Allahku akan mendengarkan aku. Betul, Tuhan itu tidak pernah tutup mata, tidak pernah tutup telinga. Pasti dengar doanya kita, pasti dengar seruan, jeritan hati kita. Tapi ada kalanya bukan cuma kita menuntut Tuhan yang mendengar kita, tapi pengharapan itu datang ketika kita mendengar suara Tuhan. Kita cari tahu Tuhan tuh mau ngomong apa sih sebenarnya. Lewat saya ngalami ini, kenapa teman saya jauhin saya ya. Tuhan tuh mau ngomong apa ya? Oh ternyata saya ini perlu belajar. Jadi anak yang lebih rendah hati. Kata-kata saya ini terlalu sombong. Selalu ngomong tentang saya dan saya. Orang lain yang gak suka. Oh ternyata masalah di keluarga saya ini membuat satu orang yang selama ini kita doakan percaya Yesus. Itu loh namanya cara kita bisa dengar Tuhan adalah ketika kita dengar. Ini loh maksudnya Tuhan. Itu loh maksudnya Tuhan. Banyak hal ya ketika kita mendengar, kita juga bisa tahu apa yang Tuhan mau. Kita berdoa sama-sama, minta tuntunan, minta jawaban. Tapi lebih daripada itu, kita mau terus-menerus ada di dekat Tuhan, mendengar apa yang Tuhan mau, supaya timbullah iman kita ketika kita dengar apa yang jadi firman kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami tidak selalu mulus. Hidup ini gak selalu berjalan dengan seperti yang kami mau. Kadang ada orang mengecewakan kami, kadang juga keadaan sulit untuk kami hadapi. Tapi justru disitulah kami bisa lihat pengharapan baru. Pengharapan baru. Pengharapan baru. Karena kami punya Tuhan yang adalah sumber pengharapan kami. Kami tidak takut sekalipun kami ada di dalam kegelapan. Kami jalan tidak sendiri. Kami punya Yesus yang menuntun kami. Sekalipun kami jatuh, kami juga akan bangun, segera kembali bangkit. Karena Tuhan memberi pengharapan yang baru bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak tutup telinga, tutup mata untuk setiap seruan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah terus di hati kami supaya kami terus bisa mendengar apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Orang yang menunggu-nunggu Tuhan pasti akan memperoleh pengharapan. Dan kalau ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami pergumulan atau mungkin kita lagi menantikan jawaban doa, kalian gak sendiri. Kalian juga bisa tulis permohonan doa di link bawah ini. Akan ada tim juga yang akan berdoa bersama-sama dengan kalian. Jadi bisa tulis di sini, dan juga kalau misalnya kalian dapat sesuatu tadi dari firman-Nya Kak Vina, kalian juga boleh dong share-share di bawah ini supaya juga bisa memberkati orang lain yang membacanya. See you and God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.